Oke, sepertinya saya agak lempar tadi ya. Oke. Oke. Jadi ini string ya. String ditampilkan nilai str1 ya. Ini kalau saya run ya. String sama dengan Fakultas Teknologi Industri, karakter dimasukkan data char1 ini ya, yaitu T. Ini juga sepertinya udah bisa jelaskan semua kayaknya ya. Kemudian print ya, string pakai %s, kemudian karakter pakai %c ya, ini koresponden satu ya, di mana %s ini akan diisi datanya oleh str1, sedangkan %c ini akan diisi oleh data char1 ya. Dan jangan lupa kalau menggunakan formatting persen seperti ini ya, itu ininya ada di dalam petik ya, datanya itu ada di luar petik ya, yang didahului dengan persen ini, persen yang warna ungu ini ya. Ya, enaknya menggunakan formatting seperti ini lebih rapi ya. Ini koma-komanya nggak, karena ada spasi di sini kan nggak butuh sebetulnya. Ya, yang ditambahkan aja di situ ya, sama otomatis oleh Python. Kemudian menggunakan f prime ya, yang dot format itu ya, sama seperti dot format. Ini string sama dengan langsung dimasukkan ya, datanya adalah str1, formatnya adalah string s ini ya. Karakter juga sama ya, karakter datanya adalah char1, tipenya adalah tipe string ya. Karena dalam f ini ya, dalam formatting ini tidak ada c ya gitu. Jadi semuanya karakter pun dikategorikan string juga gitu ya, untuk formattingnya ya. Pak mau nanya, Silakan. kalau penggunaan persen dengan kurung kurawal itu bedanya gimana ya Pak? Kalau dilihat itu sama. Sama, betul ya. Jadi ini hanya berbeda gaya tulis saja gitu ya. Kalau persen, ya seperti yang tadi saya jelaskan, kalau persen itu pasti korespondensi satu-satu ya. Yang persen S ini harus masuk STR1. Yang persen C ini akan dimasukkan char1. Gitu ya. Jadi pasti yang kiri yang masukin yang kiri dimasukin yang kiri gitu ya. Yang kanan masukin yang kanan gitu ya. Nah, kalau string, kalau yang pakai kurung kurawal, ya enaknya kita nggak perlu lihat kanan kiri, kan bingung ya. Ini yang kiri apa yang kanan gitu kan ya. Yang kanan apa yang kiri gitu kan ya. Kalau ini dia langsung di situ. Ini data yang kita ingin masukkan langsung ditaruh di situ ya. Dan bentuk formatnya pun langsung di situ gitu. Ya, ini sebenarnya yang persen-persen ini hanya pengenalannya, ini udah lama ditinggalkan orang ya. Sekarang orang banyak menggunakan ini gitu ya. Karena memang lebih intuitif, lebih mudah dipahami ya. Yang ingin kita tampilkan di situ, kita langsung masukkan di sini. Kan kalau persen kan ini kan formattingnya dulu, datanya belakangan gitu. Kalau di ini data dan tipe formatnya langsung di situ. Itu aja sih bedanya, ya. Hanya dalam gaya menulis aja. Hasilnya akan Kalau sama. yang di dalam kurung itu kalau tidak ada format datanya berarti masih bisa ya Pak? Bisa, harusnya sih. Ya, Jadi tidak terikat. ya ini jadi tidak ada formatting gitu aja. Ya. Ini kan sebetulnya kan pakai titik 2S ini sebenarnya apa namanya sia-sia gitu ya, karena memang string apa fakultas teknologi industri itu sendiri sudah string gitu ya. Ini akan sangat bermanfaat ya yang titik 2 D misalnya gitu ya, itu biasanya untuk yang angka-angka ya, misalnya kayak tadi mana contohnya tadi. Nah ini ya, ini kan bilangan apa real ada 6 angka di belakang koma gitu. Ini kan kepanjangan ya, kepanjangan kita ingin batasi cuma 4 doang gitu ya. Makanya ada ini ya. Jadi cuma 4 doang yang ditampilkan, 4 angka di belakang koma. Ya. Jadi untuk formatting aja gitu ya. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab. Makasih Pak. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Nah, kalau Pak, tidak izin ada, bertanya, Pak. ya silakan.
Itu Pak, kenapa kita pakai string sama dengan %s ya? Itu emang harus %s atau bisa kita ubah jadi %x mungkin gitu? Yang ini, iya Pak. Itu persen %s itu kan artinya dia dalam format string gitu. Jadi ini formatting aja ya, ini formatting. Dan ini harus ada. Jadi kalau pakai, jadi kan sebetulnya kan yang data yang ingin kita tampilkan itu sebenarnya kan Fakultas Teknologi Industrinya ya, si STR1 ini gitu. Ya. Nah, STR1 ini akan dimasukkan kemana? Nah, itu kalau dalam format persen ini harus ada ya. Karena kalau nggak ada ini mau dimasukkan kemana, itu bingung si programnya gitu ya. Katakan nggak ada ya. Ini pasti error gitu. Ya, ini harus ada persen sesuatu gitu ya. Nah, kalau tadi tanya apakah persen X bisa, ya kalau secara itu sebenarnya bisa apapun ya, mau huruf apapun. Cuma persen X itu nggak ada ya kalau dalam Python gitu ya. Hanya ada S, kemudian ada D, C, ya, apalagi ya, ada F ya, float, gitu ya. Jadi udah ada hurufnya, udah ada kodenya sendiri-sendiri ya. S itu untuk string, D itu untuk integer, C itu untuk karakter, F itu untuk float gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Makasih Pak. Nah, apakah persen S-nya harus di sini? Enggak ya. Persen S-nya bisa di mana aja gitu ya. Semaunya programmer aja gitu. Misalnya di sini gitu. Ini juga bisa ya. Gitu. Itu mah nanti munculnya jadi aneh aja gitu. Salah. Mana yang salah sih? Oke. Nah, gitu ya. Ini persen S-nya bisa di mana ya? Gitu. Nah, ini pentingnya persen S ini ya untuk menentukan lokasi si STR1 ini mau ditaruh di mana gitu. Data STR1 ini apakah setelah string sama dengan atau sebelum string sama dengan gitu. Ya. Kalau dalam hal ini ya, ini datanya dulu ya. Ini STR1 nih ya, Fakultas Teknologi Industri STR1 baru string sama dengan gitu. Ya. Jadi harus ada gitu ya, persen sesuatu gitu, persen S atau persen B atau apa gitu ya. Ini untuk menentukan lokasi di mana data STR1 ini akan diletakkan gitu ya. Gitu. Ini nggak bisa D ya, harus S. Ya. Memang makin jelas ya. Nanti pada aplikasinya mungkin nanti kalau kalian nanti kan ada tugas besar ya. Nah, kalian nggak perlu mengikuti yang ini karena mungkin agak bingung ya untuk beberapa orang ya. Yang ini lebih intuitif ya. Jadi apa string sama dengan langsung datanya langsung formatnya apa. Ya, datanya apa langsung formatnya apa gitu ya. Itu lebih enak. Dan semuanya ada di dalam petik tunggal ini, di dalam petik tunggal. Kalau yang pakai persen kan yang dalam petik tunggalnya itu si ininya doang gitu. Ya. Sedangkan datanya itu di luar petik. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi saya lanjut ya. Oh, Pak, saya izin tanya lagi. Iya. Itu untuk yang baris pertama kalau pakai apa setiap kata kayak dikasih titik apa petik 2 itu kan otomatis setelahnya dikasih spasi, itu ada caranya nggak Pak biar kayak spasi di sebelum komanya tuh dihilangin kalau pakai cara yang baris pertama? Oh ini ya, yang ini ya. Iya. Nah ini
Waktu Python 2 ini sebenarnya nggak ada nih ya. Ini kan Fakultas Teknologi Listrik langsung dikasih koma otomatis nih sama Python. Jadi gimana caranya supaya ngilangin apa nih spasi ini? Ya menggunakan ini formatting. Entah yang pakai persen atau yang pakai F ini. Gitu sih yang saya tahu ya. Dulu di Python 2 sih nggak ada ini ya. Nggak ada otomatis penambahan spasi. Itu padahal di sini kan nggak ada spasinya ya. Setelah str1 langsung koma ya. Nggak ada spasinya. Dan di sini pun setelah industri juga nggak ada spasinya. Gitu. Ini spasi diberikan otomatis oleh Python. Baik, makasih Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Sekarang operasi untuk tipe data simbolik ya, yang bukan bilangan, yang bukan angka ya. Jadi saya punya str1 TPB ya, ini ada spasi ya. Kemudian str2 FTI ya. Sekarang kita ingin menggabungkan kedua string ini menggunakan plus ya. Saya run ya. Menggabungkan string menggunakan plus ya. Di sini ada TPB str1 ditambah str2 ya, jadi digabung di dempet ya, TPB FTI ya. Nah, kebetulan ini kenapa ada spasinya? Ya karena ini juga ada spasinya di sini ya. Gitu ya. Nah, yang saya penasaran kalau minus gimana ya? Saya belum pernah coba menggunakan minus. Tidak bisa ya. Ternyata kalau pakai minus tidak bisa ya. Hanya bisa pakai yang plus ya. Di dempet ya, digabung. Bukan dijumlahkan tapi digabung gitu ya. Ya. Kemudian mengulang string yang sama ya, yaitu str1 dikalikan 2 ya. Yaitu TPB sama dengan juga gitu ya. TPB sama dengan TPB spasi, sorry ya. TPB spasi dan TPB spasi ya. Kalau dikali 2 seperti itu ya hasilnya. Kemudian str3 sama dengan str1 tambah str2 ya. Kemudian di print apakah TPB member str3 ya. Apakah TPB member, harusnya ditulis dulu S33 itu apa ya. Bentar ya. Apakah TPB member STR3 ya? Apakah TPB member dari TPB FTI? Gitu ya. Di sini hasilnya true ya. STR1 anggota dari STR3 gitu ya. Ada di STR3 ya. Ini hasilnya akan true. Ya. Tapi kalau STR1 pakai not in ini negasi, STR3 akan false hasilnya ya. Maksudnya gini ya. STR3 itu kan ada TPB, ada FTI-nya gitu ya. Apakah TPB ya? TPB itu kan kata-kata TPB ini kan member dari TPB FTI ya. Bukan member ini ya, bukan member aslinya TPB itu bagian dari FTI, bukan begitu ya. Karena ya pada kenyataannya TPB bukan bagian dari FTI ya. TPB adalah lembaga terpisah, itu kenyataannya ya. Tapi di sini adalah member dari kata-kata ini gitu ya. TPB member dari STR3 iya gitu, karena kata-kata TPB ini ada di sini, ada di STR3 gitu. Kata-kata TPB ini. Gitu ya. Nah, kalau pakai not ini ya cuma dinegasikan aja gitu. Dinegasikan yang tadinya terus sekarang dinegasikan jadi false gitu ya. Sampai situ paham ya? Kemudian ada slicing ya, di print STR3 tapi dibuang ya yang
ke-1 dan ke-6-nya gitu ya. Yang ke-1 sama ke-6-nya dibuang ya. Jadi hanya maaf. Hanya 1 sampai 6. Gimana sih? Ini kan 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai I ya. Ini kayaknya ditampilkan 1 sampai 5 gitu ya. Lupa juga saya ini. Ini kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi yang di sini munculkan hanya sampai 5 gitu ya. Ya mungkin ini ya penulisannya seperti ini ya. Kalau 1 sampai 1.26 ini artinya adalah 1 sampai 5 gitu ya. Jadi satu sebelum yang terakhir gitu ya. Sini kalau sampai 7 I-nya mungkin muncul. I muncul ya. Ya, gitu ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, ini yang berikutnya adalah tentang data collection ya, ada list, ada tuple ya. Nah, ini sebenarnya list dan tuple ini nanti ya bahan untuk di pekan-pekan berikutnya ya. Cuma ini diperkenalkannya dulu sebentar ya. Jadi list dan tuple ini ya serangkaian data ya. Kalau variabel itu isi datanya cuma satu, ya misalnya kayak tadi X sama dengan 2 gitu ya. Udah aja 2 doang gitu ya. Tapi kalau kita ingin punya matriks gitu misalnya ya, ada 2, 3, 5 gitu ya. Pakai list atau tuple gitu ya. Tuple lah bahasa Inggrisnya. Kalau orang Indonesia namanya tuple. Oke ya, list gitu ya. Jadi satu variabel list ini dia bisa diisi oleh banyak data gitu ya. Di sini contohnya ya ada 4 data ya. 2, 3, 5 dan TPB-FTI ya. Di sini string ya. Tuple juga sama ya. Nah, kalau list ini pakai kurung siku ya. Kalau tuple ini pakai kurung biasa ya. Nah, list dan tuple ini sama ya. Dia sama-sama merupakan variabel, bukan variabel ya, kayak matriks gitu ya, yang bisa diisi banyak data. Nah, cuma bedanya list itu datanya bisa diganti-ganti. Datanya itu bisa diganti. Misalnya udah diisi 2, nanti bisa diganti jadi 3 atau jadi 5 gitu ya. Nah, sedangkan tuple itu nggak bisa diganti datanya. Kalau udah didefinisikan ya udah gitu aja gitu. Ya, nggak bisa diganti datanya. Nah, ini biasanya tuple ini bermanfaat untuk yang kayak database gitu ya. Kayak misalnya nama mahasiswa ya. Name mahasiswa itu kan sesuatu yang nggak akan berubah datanya gitu ya. Nama kan begitu aja gitu ya. NIM juga itu aja sejak pertama kali masuk sampai nanti lulus ya NIM segitu aja terus gitu ya, nggak berubah-ubah gitu ya. Gitu, ya. Yang ada str1 ini variabel biasa ya. Isinya string TPB-FTI. Nah, ini mahasiswa ya. Kalau kurung kawalnya apa ya? Saya lupa juga. Oke. Oke, ini saya agak lupa ya, nanti saya akan jelaskan lebih detailnya di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang list dan tuple ini ya. Kita skip aja dulu ya, maaf ya. Oh, ini sama ya. Nah, sekarang ini yang lebih berhubungan dengan data dan operator ya, yaitu tentang true false ya. Kemudian ini datanya adalah data boolean ya.
true false, sedangkan C dan D ini adalah data-data integer ya. Ini seperti biasa ya di print ya. Di print ini format string dan format string ya. Ini akan dimasukkan nilai A, kemudian ini akan dimasukkan nilai B, ini akan dimasukkan nilai A dan B ya. Nah, A itu apa? A itu true ya. True, kemudian B itu apa? B itu false ya. Ini false. Di sini ada tanda tanya ya, tanda tanya di sini. A dan B ya. True dan false itu akan menghasilkan 0 ya. Karena dan ya yang tadi ya, yang ini ya. Kalau dan itu kalau salah satu false maka ya false gitu ya. Tapi kalau or salah satu true true gitu ya. Nah ini ya or ya. True or false jadinya satu ya. Jadi true ya. Gitu. Satu itu true, 0 itu false ya. Ya. Nah ini kenapa 1 dan 0 ya? Karena dimintanya dalam format integer gitu ya. Format integer ini akan dimasukkan nilai ini. Ya. Kalau boolean itu saya lupa juga ya. Boolean itu persen apa ya? Enggak ada persennya. Bentar ya. Karena saya juga bukan pengguna aktif Python ya. Jadi kalau udah lama nggak pakai itu ya lupa-lupa juga gitu. Oke, nantilah ya. Kita lihat ya. Ini dulu ya. Jadi kenapa 1 dan 0? Ini karena dimintain dalam bentuk formatnya format integer gitu ya. Terus sama false jadinya false ya. Atau 0 kalau dalam bentuk integer ya. Kemudian true or false ini karena ada salah satu true ini juga jadi true ya. True adalah 1. True and not false. Apa nih? Jadi true dan true jadinya true ya. Kan not B itu true ya. Jadi true dan true jadinya true gitu ya. Kemudian yang ini ya A itu true ya. Kemudian tidak sama dengan false ya, betul ya. Karena true tidak sama dengan false ya, hasilnya juga true gitu ya. Gitu, ya. Nah, sekarang pakai variabel C dan D ya. C dan D adalah 5 dan 10 ya. 5 equal to 10 salah ya gitu. Apa? Karena ya C sama dengan D ya ini diminta dalam integer, ini hasilnya salah gitu ya. Hasilnya false. Apakah C kurang dari sama dengan D? Betul ya, karena C adalah 5, D adalah 10. Kemudian apakah C tidak sama dengan D? Ya, betul ya, karena 5 tidak sama dengan 10. Gitu ya. Nah, ini sama ya, yang bawah ini sama, hanya menggunakan formatting yang berbeda ya. Bukan pakai persen, tapi menggunakan F. Ya. Nah, di sini juga dicontohkan adanya backslash n ya, yaitu ditambahkan jadi dia ganti baris gitu ya. Kalau ini nggak ada ya, saya hapus. Ini baris kosong ini jadi nggak ada gitu ya. Jadi dempet gitu ya. Makanya ditambahkan backslash n supaya ada pemisah gitu ya. Jadi seperti enter lah ya kalau di Microsoft Word gitu ya. Gitu ya. Ini, Pak, mau nanya Pak. Iya. Kalau operatornya yang boolean tadi bisa pakai F gitu nggak, Pak? Kan yang tadi kan operatornya pakai persen tuh, Pak. Kalau sekarang kalau kita pakai yang F
ketik satu ini bisa nggak Pak? Bisa, ini kan pakai yang F ini. Kalau yang bolehnya Pak? Nah, yang bulannya ini lagi saya cari ya. Maksudnya ingin keluarnya bukan 1-0 tapi false true gitu. Atau gimana? Ya Pak. Nah, ini lagi saya cari ya. Kalau boolean tuh eh, apa kan kalau kalau integer kan D ya. Kalau string itu S gitu ya. Kalau ini apa gitu ya? Titik dua apa gitu. Ini yang saya lupa gitu ya. Nanti mungkin di pertemuan besok ya saya cari dulu ya. Oke Pak. Ini rasanya juga sama ya. Kalau kalau diintegerkan true itu 1 ya. Kalau false diintegerkan jadi 0 ya. Bentar ini saya sambil cari-cari ya referensi yang tentang boolean. Mungkin ada pertanyaan lain. Ini sudah saya cari-cari, ternyata memang nggak ada untuk boolean itu ya. Hanya untuk aja formatting hanya ada untuk bilangan dan string ya sepertinya. Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi ada yang operasi aritmatika pada tipe data numerik, Pak. Yang Itu yang A, B, sama C. yang diserang tadi Bukan paling di atas tadi di atas. di atas. Ini bukan. Nah, ya itu, Pak. Kan itu sudah ada nilainya nih A9, B2, C4. Ya. Bisa gak, Pak? Misalnya B-nya tuh bukan 2, tapi B itu nilai yang kita inputkan. Bisa. Gimana itu? Nulis code. Jadi ini B-nya saya ini yang input itu ya. Seperti yang file 1 itu ya. Kalau kita ingin input kan pakai input ya. Seperti ini contohnya. Jadi input ketik ya. Ya, langsung bisa sih. Misalnya tadi saya masukkan B-nya 2 lagi gitu ya. Ada satunya. Nomor 8 FAB. Oke. Ini karena kalau input ya saya lupa. Input itu kan yang diinputkan oleh user ini kan akan berupa string ya. Jadi nggak bisa dioperasikan. Ini harus pakai int gitu ya. Supaya yang diinputkan oleh user ini langsung berupa integer. Berupa bilangan bulat ya. Ya, jadi bisa ya. Paham. Pak. Terima kasih. Jadi ingat ya untuk yang input ya itu secara default itu langsung ketika dia masuk ke angkanya dimasukkan ke variabel B ya itu otomatis tipenya langsung tipe string ya. Kalau ingin dirubah jadi integer ya kasih int di depannya.
Oke ya. Ini oke, saya bereskan aja dulu sampai sini ya. Nah, ini kemudian ya berikutnya ada operator relasi ya. Yang pertama ada variabel str1 namanya string mangga ya. Kemudian str2 juga string juga mangga ya, tapi yang satu pakai M besar, yang satu pakai M kecil ya. Apakah str1 sama dengan str2 ini saya run dulu ya. False ya. Nih. Apakah str1 sama dengan str2 false ya, karena yang satu pakai M besar, yang satu pakai M kecil ya. Nah, apakah str1 lebih dari str2 ya? Ini dicek ya. Ini false ya. Karena yang seperti saya bilang tadi ya, kalau kalian refer atau mengacu pada kode ASCII itu gitu ya. Itu M kecil itu ada di urutan yang di atasnya M besar gitu ya. Maaf. Kan ini lebih besar ya. M kecil itu yang di bawah ya. Namanya ya betul ya. Jadi M besar dulu ya, baru M kecil ya. Makanya di sini apakah M besar itu lebih besar dibanding M kecil? Salah. Nah, kemudian yang kedua, apakah M besar itu kurang dari M1? Betul ya, karena M besar tuh urutannya di atas, angkanya tuh kalau diurut dari 1 sampai sekian tuh angkanya lebih kecil dibandingkan yang M kecil. Nah, itu kalian bisa Google sendiri ya, yang kode-kode ASCII itu urutannya ya. Kalau diurut dari 1 sampai berapa gitu ke bawah itu ada di situ. Gitu ya. Kemudian operator aritmatik, komparasi, dan logika ya. Ini contohnya 8 kurang 10 tambah 2 dan 9 ya. Ini formatnya adalah format integer ya. Ini dimasukkan data ini. 8 kurang 10 ini ada min 2 tambah 2 0 ya. 0 dan 9 jadinya false ya. 0. Karena 0 itu adalah false. Selain 0 adalah true. Yang bisa 1, bisa 2, bisa 3 itu true. Ya. Sekarang ini ya. Kalau min 8 dikurang 10 ditambah dengan ininya dulu ya. Gitu. 2 dan 9 ini true ya. Sama-sama ya true sama true gitu ya. Kemudian ini min 2 ditambah true. Jadi min 2. Bentar, ini dalam integer ya. Ini sebentar. Ini kalau untuk mengecek ya, apakah apa namanya kurungnya tuh, jumlah kurungnya tuh udah cukup atau belum ya. Ini kalau kalian di apa nih agak di gini-gini gitu ya, itu kalian akan lihat ya yang berwarna ini pasti berpasangan kan ya. Kalau ada kurung tutup pasti ada kurung bukanya gitu ya. Ini akan nyala gitu ya. Yang asalnya hitam jadi hijau gini. Ini saya belum tahu nih ya, kenapa bisa min 2 ya. Min 2 ditambah true ya. Jadi min 2 ya. Ntar ini saya catat ya buat PR saya besok. Ya. Dan ini lain sebagainya ya. 3 kurang dari 5 kurang dari 4 kurang dari 5 ya. Ini sama dengan apa gitu ya. 3 kurang dari 4 betul. Ya, 4 kurang dari 5 betul. Jadi hasilnya true ya, 1 gitu ya. Kemudian 12 kali 4 ya. Itu ini OR ya. Ini OR 2. Ini kan OR gini ya. 12 kali 4 OR 2 ditambah 4 lebih dari 5
Ini false ya. False ditambah 2. Wah, ini nanti kalian juga pelajari ya. Juga PR buat saya juga nggak ngerti juga ya. Kalau boolean ditambah angka itu jadi gimana? Oke ya. Oke, saya minta maaf ya, nanti jadi PR buat besok saya ya. Oke. Untuk hari ini kita sampai sini dulu ya. Mau ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Kalau nggak ada, kalian ya. Pak, mau tanya yang tadi tanda OR itu jadi operasinya gimana ya? Yang 12 kali 4. Mana-mana ini? Iya. Ini OR. Kalau N kan gini, ini OR. Jadi kalau 4 OR 2, sama seperti yang tadi ya. Kalau OR ya, kayak tadi kan 4 OR 2 gitu kan. Jadi 4 itu true, 2 juga true. Gitu, ya. Jadi menghasilkan kalau true sama true ya true. Gitu, ya. Jadi 0 itu false, selain 0 itu true. Oh. Gitu ya. Oke, besok kita lanjutkan ya dengan ini ya. Sekalian akan saya perkenalkan ini ya, kondisional ya, menggunakan if, elif, else dan sebagainya ya. Besok kita akan masuk ke situ ya, di samping juga beberapa hal yang belum saya jawab di sini ya. Gitu ya. Nah, juga untuk kalian yang ingin coba-coba sendiri di rumah gitu ya, belajar-belajar sendiri mengenai Python ini, sebenarnya Python udah menyediakan tutorial ya, walaupun nggak detail, tapi enaknya kalau via website seperti ini ya, karena dia akan saling mengeling gitu ya. Jadi kalau ada yang harus ke refer kemana, tinggal klik-klik gitu ya, enak. Di sini ya, ini saya akan copy paste di kolom chat ya, bagi yang ingin coba belajar dari tutorialnya Python ya. Oke, mungkin hari ini kita cukupkan dulu sampai situ ya. Kita lanjutkan lagi besok jam 2 ya. Nah, ini sebelum jam 3 saya ingatkan lagi untuk mengisi presensi di CX ya. Oke, mungkin kalian ada kuliah lagi setelah ini. Saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.